Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman semua kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini Ibu akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Sekarang akan membahas mengenai adab pergaulan remaja menurut Islam dan contoh-contoh perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Baik, yang pertama ada pergaulan remaja menurut Islam. Sebelumnya untuk teman-teman dibuka dulu buku catatannya, dicatat karena Ibu akan meminta bukti catatan kalian berbentuk foto ya, berbentuk foto nanti dikirim bisa via grup, bisa japri ke Ibu, oke? Oke, lanjut mengenai adab pergaulan ya. Adab pergaulan remaja menurut Islam adalah sopan dan santun dalam pergaulan remaja yang sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kapan saja dan terhadap siapa saja sesama remaja. Kemudian ada pergaulan remaja menurut Islam setidaknya meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menjaga sopan santun. Jadi remaja itu harus selalu menjaga sopan santun. Sebetulnya bukan hanya remaja, kita sebagai yang sudah dewasa atau yang sudah orang tua, yang masih anak-anak, yang sudah remaja, semuanya harus menjaga adab ya. Ada adab pergaulan seperti itu. Nah, untuk saat ini Ibu akan membahas khusus untuk remaja dulu ya. Nah, yang pertama menjaga sopan santun. Kalian harus sopan terhadap yang lebih tua, mengucapkan salam ketika bertemu, atau kalian ketika bertemu dengan orang tua kalian, mau pulang, mau pergi, selalu cium tangan seperti itu. Kemudian yang kedua, mengerti dan memahami situasi masing-masing seperti itu. Kemudian mengajak ke arah kebaikan, kepada teman atau kepada keluarga. Mungkin jika keluarganya dinilai kurang dalam hal agama atau kurang dalam beribadah, kalian misalnya sebagai remaja gak apa-apa kalian mengajak untuk ke arah kebaikan. Kemudian lapang dada dan suka membantu. Betul sekali, lapang dada dan suka membantu. Ada yang kesusahan kalian bantu, ada yang butuh bantuan apapun, kalian sebaiknya membantu yang membutuhkan. Kemudian berlaku jujur dan adil. Nah, sering sekali remaja-remaja sekarang ya sering tidak jujur nih. Misalnya mah ada bayaran di sekolah, misalnya bayaran apa, buku, misalnya beli buku mah gini harus ada uang 100.000, padahal di sekolah hanya buku hanya 50.000. Nah, itu tidak boleh. Kemudian berperilaku jujur terhadap guru, untuk tidak menyontek ya saat ulangan dan sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu berlomba-lomba dalam mencari ilmu. Nah, kalian sebagai remaja, kalian harus semangat dalam mencari ilmu, menimba ilmu, karena saat ini, situasi kalian saat ini atau kondisi kalian saat ini, ikhtiar kalian saat ini menentukan masa depan kalian. Seperti itu ya. Kemudian dilanjutkan tentang contoh-contoh perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Yang pertama, contoh perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja itu yang pertama adalah meminum minuman keras dan berjudi. Siapa nih yang suka kayak gini? Ini tuh nauzubillah min dzalik ya, dilarang, sangat dilarang oleh agama. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91 tentang larangan untuk meminum minuman keras dan berjudi. Salah satunya Ibu akan bacakan surat Al-Maidah ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibu la'allakum tuflihun.
Nah, artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, atau berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Quran Surat Al-Maidah ayat 90. Kemudian ada nih yang Quran Surat Al-Maidah ayat 91 yang artinya, sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Nah, jadi itu ya salah satu dampak negatif yang terjadi jika meminum khamr atau berjudi adalah menimbulkan permusuhan. Contohnya seperti apa? Contohnya, jika orang yang meminum minuman keras, berarti kan dia tidak sadarkan diri kan ya, tidak sadarkan diri, kemudian menyusahkan orang-orang yang ada di sekitarnya atau melakukan pemberontakan. Nah, itu akan menimbulkan apa? Pertengkaran antara orang yang yang mabok ya, yang meminum minuman keras dengan orang yang melihatnya seperti itu. Kemudian berjudi itu kan kalau misalnya kalah, dia akan kesal ya, akan terus-terusan dia sampai dia menang gitu, dia terus-terusan ingin menang. Tetapi kalau kalah, dia akan membenci lawannya seperti itu. Nah, itu adalah dampak negatif. Makanya kenapa Allah itu melarang kita untuk meminum minuman keras dan berjudi. Itu salah satu dampaknya. Nah, kemudian ada yang kedua, ini apa? Contoh-contoh perilaku menyimpang. Yang kedua yaitu pergaulan bebas antar lawan jenis atau yang disebut dengan pacaran. Nah, di Indonesia itu nauzubillah min dzalik ya, banyak sekali ya, sudah lumrah gitu ya yang namanya pacaran, apalagi di kalangan remaja seperti itu. Banyak sekali yang menyalahgunakan arti pertemanan dengan pacaran, banyak yang melewati batas juga, banyak yang tidak sadarkan diri mereka telah melakukan dosa, kemudian hamil di luar nikah, nauzubillah min dzalik ya. Nah, pacaran ini padahal Allah sudah menerangkan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, pacaran ini termasuk apa? Termasuk zina. Nah, kemudian yang ketiga, tawuran. Nah, biasanya nih di kalangan anak sekolah, remaja, SMP, SMA udah lumayan jarang ya, kecuali SMK, tawuran ini masih marak terjadi ya teman-teman ya. Padahal tawuran ini banyak dampak negatifnya, banyak merugikan, banyak menyakiti orang lain seperti itu. Dan padahal Allah juga berfirman dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 11 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka, dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik, dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, itu adalah dalil tentang larangan untuk mengejek kelompok lain ya. Misalnya kalian nih anak SMP, anak MTS Negeri 4 Karawang nih ya, kalian itu mengejek dan mengolok-olok anak sekolah lain. Nah, kemudian menimbulkan pertengkaran sampai dengan tawuran, masya Allah, nauzubillah min dzalik. Itu tidak boleh ya teman-teman, dan itu biasanya laki-laki ya. Kemudian yang perempuan, misalnya kalian melakukan bullying di sekolah. Nah, bullying itu juga
perbuatan yang buruk ya, perbuatan yang tidak bagus, yang jelek gitu, seperti itu. Kita tidak pernah tahu orang yang kita bully itu ternyata lebih baik dari kita atau tidak. Makanya kita tidak boleh mengejek satu orang dengan orang yang lain, seperti itu. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah materi untuk hari ini sudah Ibu sampaikan semuanya. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ya teman-teman. Kemudian tugas kemarin yang tugas individu dikumpulkan juga, japri ke Ibu ya, di japri. Kemudian foto bukti bukti mencatat ini dikirimkan ke Ibu. Untuk tugas lainnya mungkin menyusul kalau ada ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.